Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu 1 Februari 2025. Angin ribut diredakan. Kutipan dari Injil Markus bab 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan ini sehingga angin dan taufan pun taat kepadanya?" Sobat Katolikana, menyaksikan peristiwa bencana alam melalui televisi atau media sosial lainnya belakangan ini bukan hal yang asing lagi, karena sudah sedemikian sering terjadi. Di samping karena kecepatan penyebaran beritanya oleh kemajuan teknologi, tetapi juga karena peristiwa alam yang mematikan ini sudah sering terjadi di berbagai belahan dunia. Maka, baik diakui maupun tidak, kerusakan lingkungan hidup sudah semakin kita rasakan tingkat keparahannya. Dalam skala lokal kecil, saya pernah mengalami peristiwa terjadinya angin kencang. Ketika itu, saya sedang berkendara dalam perjalanan ke gereja. Mulanya, saya tidak takut karena saya masih berlindung di dalam mobil yang saya kendarai pelan-pelan. Tetapi ketika pemandangan yang ada di depan saya semakin mencekam, saya menghentikan mobil. Saya meningkatkan kewaspadaan, memperhatikan kejadian di depan mobil saya. Sesekali terdengar suara atap mobil saya kejatuhan ranting pepohonan, dan melihat ada atap rumah yang beterbangan tertiup angin kencang. Saya berdoa mohon perlindungan Tuhan, dan akhirnya saya bisa meneruskan perjalanan ke gereja ketika angin sudah reda. Sobat Katolikana, firman Tuhan dalam Markus bab 4 ayat 41 seturut bacaan liturgi hari ini mengingatkan saya akan pengalaman tersebut di atas. Mengukur ketakutan dan kekhawatiran saya ketika menghadapi fenomena peristiwa alam, saya dapat memahami betapa para murid Yesus yang di dalam perahu dilanda ketakutan luar biasa. Peristiwanya terjadi pada malam hari, sehingga membatasi pergerakan untuk penyelamatan diri. Maka dalam diri para murid timbul kekaguman akan Yesus, memunculkan pertanyaan retorik. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan taufan pun taat kepadanya? Saya percaya pengenalan mereka akan Tuhan Yesus pastilah sudah sedemikian baik. Oleh berbagai mukjizat yang sudah Yesus perbuat di depan mata mereka. Namun demikian, nampaknya iman mereka masih bisa dikalahkan oleh realita pada saat menghadapi rasa takut dan khawatir yang mengancam jiwanya. Sobat Katolikana, pengalaman para murid Yesus menjadi bahan permenungan saya, bahwa memiliki iman dan kedekatan relasi dengan Yesus bukan berarti saya akan terbebas dari penderitaan. Ada hal yang esensial, yaitu bagaimana saya mengelola iman supaya bertahan sampai pada kesudahannya. Maka di titik ini saya harus introspeksi demi peneguhan iman dan olah batin saya tidak menyerah kalah,
ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi sesulit apapun. Sederhananya, saya harus bersandar pada kuasa Allah dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam setiap pergumulan, hanya Tuhan sajalah yang menjadi andalan sebagai Sang Penolong diri saya. Pesan Tuhan dalam kisah ini mengajak saya dan Sobat Katolikana untuk selalu belajar dari setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita. Baik peristiwa sukacita maupun duka derita, ada nilai pembelajaran bagi iman dan olah batin kita, dan akan bernilai manakala kita bertahan hingga kesudahannya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk pembelajaran-Mu pada hari ini. Kami semakin sadar akan perlunya pendalaman iman kami. Bukan hanya sebatas di ucapan bibir saja, melainkan harus merasuk ke dalam batin dan jiwa saya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.